Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Widasa Fitri, SPD MPD, Guru Fisika SMA Negeri 3 Sungai Raya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai peserta program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1, yakni tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagian pertama tentang dasar-dasar pendidikan. Arti dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan maksud dari pendidikan itu sendiri yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup. Artinya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu. Meskipun hanya sebagai tuntunan, akan tetapi pendidikan itu sangat perlu untuk menyeimbangkan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Selanjutnya tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk dapat menguasai diri. Apabila seseorang memiliki kecerdasan budi yang baik, yaitu dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan menunjukkan karakter yang baik, maka akan selalu dapat mengatasi dan mengalahkan nafsu atau tabiat-tabiatnya yang buruk. Sehingga tabiat atau perilaku baiklah yang akan muncul dan lebih kuat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang peralatan pendidikan, yakni cara-cara mendidik siswa. Sebagai seorang guru, kita bisa mendidik siswa dengan cara memberi contoh. Ketika seorang guru berperilaku baik, maka siswa akan termotivasi untuk meniru perilaku guru tersebut. Guru juga bisa mendidik siswa dengan cara pembiasaan. Dengan membiasakan hal-hal baik setiap hari, maka kebiasaan itu akan menjadi sikap kebiasaan yang akan berlangsung secara terus-menerus. Selain itu, guru juga bisa melakukan pengajaran atau wulang wuruk. Pengajaran wulang wuruk yang berisi kebaikan secara tidak langsung akan membuat siswa terbiasa untuk melakukan hal-hal baik. Perintah, paksaan, dan hukuman bisa juga digunakan untuk cara mendidik siswa. Cara mendidik siswa dengan perintah, paksaan, atau hukuman ini akan menyebabkan siswa mengikuti kita dengan mau atau tidak mau karena merasa dipaksa. Selanjutnya, kita juga bisa mendidik siswa dengan tindakan, juga dengan pengalaman lahir dan batin atau ngelakoni. Pengalaman lahir dan batin ini akan memunculkan pemahaman kepada siswa yang sangat mendalam karena merasa pengetahuan yang diajarkan guru itu sangat berkesan sehingga akan diingat sepanjang hayatnya. Selanjutnya, kita akan membandingkan metode Froebel, Montessori, dan Taman Siswa tentang pengaruh tenaga lahir dan batin. Montessori lebih mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan.
Berbeda dengan Froebel, yang juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajaran, anak masih diperintah. Berbeda halnya dengan taman siswa. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi, pelajaran panca indera dan permainan itu tidak dipisahkan, yaitu dianggap sebagai satu kesatuan. Sebab taman siswa percaya bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara berpesan, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya. Yang dalam hal ini bukannya kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga. Kita bisa memaknai kalimat tersebut bahwa kita sebagai pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman siswa kita. Supaya tidak tertinggal, kita harus selalu meningkatkan potensi diri. Kemudian kita juga harus berpegang teguh pada kebudayaan karena kebudayaan merupakan kekayaan yang harus kita lestarikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat kita terapkan untuk memajukan pendidikan Indonesia, untuk dapat mengamong siswa agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.